两个鹰变期老怪同时抢走我宗少族长之肉，老夫的确是巨魔族之人。要把法宝。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silakan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Wang Lin dihadang oleh dua backingan Yuan Feng yang berasal dari klan iblis raksasa, terlihat jika Wang Lin harus kabur secepat mungkin dengan cara terbang manual, karena ada larangan anti-teleportasi milik Yuan Feng. Kala itu Yuan Feng makin tak sabar lagi tuh pengen menghabisi Wang Lin, karena udah kelelahan aja Wang Lin masih mampu melukainya. Li Mou说过了，又是应变。 Wang Lin yang saat itu mau diserang oleh klan iblis raksasa dari belakang sana, Li Guo pun mengorbankan dirinya di sana nih guys, untuk melindungi Wang Lin dari serangan fatal musuh barusan. Hingga pada akhirnya pedang immortal Wang Lin pun direbut oleh klan iblis raksasa itu. Di momen ini Yuan Feng yang pengen bendera larangannya Wang Lin doang, sedangkan klan iblis raksasa itu pengen kompas bintang milik Qihu. 此剑可以归你。不错，真是一把好剑。 Wang Lin yang saat itu ngasih tahu klan iblis raksasa tersebut jika kompas bintang milik Qihu tuh diberikan kepada Wang Lin. Kemudian iblis raksasa itu pun nunjukin identitas aslinya jika dirinya adalah leluhur klan iblis raksasa bernama Wang. Di momen ini, Wang Lin yang tak akan melupakan kejadian tersebut dan akan membalas perbuatan mereka suatu saat nanti, Yuan Feng pun menyerang Wang Lin untuk merebut bendera larangannya sekali lagi. 两个鹰变期老怪同时抢走我宗少族长之肉，老夫的确是巨魔族之人。 Yuan Feng yang makin tak sabaran pengen merebut bendera larangan Wang Lin setelah melihat kekuatannya begitu hebat, dia pun menyerang Wang Lin kembali nih dengan skala yang begitu luas. Di momen itu, Qihu yang dari tadi diam aja di samping leluhurnya di sana, dia pun memohon kepada Yuan Feng dan leluhurnya itu untuk menghentikan serangan tersebut. Dan ketika ada celah, Qihu pun membantu Wang Lin untuk bisa kabur nih guys, dengan cara memberikan sebagian kekuatan spiritualnya kepada Wang Lin. Qihu yang berusaha menghentikan leluhurnya di sana sambil menjelaskan jika Wang Lin sering membantunya saat di dunia abadi dulu. Kata leluhur klan iblis raksasa itu sih, dirinya sebagai gurunya Qihu cukup kecewa nih dengan murid yang terlalu baik itu. Hingga akhirnya Qihu dihukum selama 100 tahun jika dia masih membela Wang Lin. Sedangkan di sisi lain, Wang Lin pergi ke arah tenggara karena kata Qihu di sana ada celah ruang untuk kabur. 能干出灭绝人性之事。曾牛在仙界曾多次救我性命，我那星罗盘是我赠送给曾牛的，绝非。若能出了阵，动势便可动难。天惊地溃，这阵法太过诡异。 Beberapa saat kemudian, keberadaan Wang Lin yang berhasil disusul oleh Yuan Feng. Kala itu sih Wang Lin terkena hukum konsepsi teh milik Yuan Feng nih guys. Walau hukum konsepsi teh kelihatannya tak seistimewa hukum konsepsinya Wang Lin, namun pada akhirnya Wang Lin diayam-ayamin sama Yuan Feng karena hukum konsepsinya Yuan Feng udah di tahap sempurna. 小子，
以茶为伴，夜间贴春，茶烟袅袅。应变一下。 Wang Lin yang udah tak sanggup kabur lagi dari kejaran dua kultivator ranah perubahan jiwa itu, di momen ini sih leluhur klan iblis raksasa nggak mau terlibat lebih jauh dengan negara Vermilion jika dirinya tetap kekeh menghabisi Wang Lin nih guys. Pada akhirnya Yuan Feng pun turun tangan akan menghabisi Wang Lin saat itu juga, tapi untung aja di waktu bersamaan pula Sun Tai pun datang melindungi Wang Lin. 好了，此事本就是李道友，动手吧！ 杀了此人后，老夫还有药，已经浪费了很长时间。宗魔请当真，终于来了。 Sun Tai yang saat itu nyuruh leluhur klan iblis raksasa dan Yuan Feng untuk jangan ganggu Wang Lin lagi, tentu aja Sun Tai rada takut juga nih guys kalau melawan mereka berdua sekaligus. Yang mana walau Sun Tai di ranah perubahan jiwa tahap menengah, sedangkan dua musuh di hadapannya itu di tahap awal, namun rumornya klan iblis raksasa jika udah di ranah perubahan jiwa, maka dia punya kekuatan magis bawaan dengan kemampuan unik. 不要轻易招惹为好。会觉醒天赋神通，蓝岩巨魔族只要达到鹰变，这二人虽是鹰变初期，丢不丢脸？杀一个化神期的晚辈，我说你们两个老不死的！曾牛，你吃饱了撑的。 Leluhur klan iblis raksasa yang tak rela melepaskan Wang Lin gitu aja pergi dari sana, kita pun dijelaskan jika semasa Wang Lin dihabisi Teng Huayuan dulu dan jiwanya pergi ke medan perang kuno, ternyata leluhur klan iblis raksasa udah tahu akan keberadaan mutiara penentang langit yang ternyata dipegang oleh Wang Lin. Bahkan leluhur klan iblis raksasa itu tak segan-segan menghabisi anak buahnya sendiri demi menjaga rahasia keberadaan mutiara penentang langit tersebut supaya nggak direbut orang lain. 老夫问你，一无所获。这弟子追踪而去，那王林已身死道消。好，眼下只有弟子，没有弟子与魔族。 Leluhur klan iblis yang saat itu berniat pengen merebut mutiara penentang langitnya Wang Lin karena dia mau menghadiahkan mutiara tersebut kepada aliansi kultivasi supaya klan iblis raksasa jadi negara kultivasi tingkat 6. Sayangnya selama ratusan tahun dulu tuh dirinya tak menemukan Wang Lin nih guys. Hingga akhirnya Wang Lin pun diketahui kembali saat Cihu balik dari dunia abadi. Dan pada akhirnya leluhur klan iblis raksasa itu pun diajak kerjasama dengan Yuan Feng untuk menargetkan Wang Lin. 老夫这只巨魔族坟不再一颗修真心。若能把天逆珠我以拿回星罗盘为由，我才意外得知，直到赤虎仙界一行，我苦寻亡灵音讯。 Leluhur klan iblis raksasa yang tak mau membiarkan Sun Tai membawa Wang Lin pergi dari sana, terjadilah baku hantam di antara mereka bertiga yang saling memperebutkan Wang Lin. Kala itu Wang Lin yang tak bisa berbuat apa-apa lagi jika Sun Tai berniat mau merebut darah jiwanya dari Wang Lin. Sun Tai pun menanamkan segel maya dulu kepada Wang Lin nih guys, karena masih ada dua musuh yang harus disingkirkan Sun Tai dulu. 你看，观看，老夫要他尸身自有用。老子这次非要把你彻底复，才多少年就懂了这千年奴役。孙太能来救我。 Wang Lin yang saat itu terjatuh dari peti matinya Sun Tai karena pertarungan masih terus berlanjut. Kala itu sih Wang Lin cukup kaget nih guys, karena sekarang ranahnya Wang Lin turun drastis jadi tingkat kondensasi Qi. Prediksi Wang Lin sih ini akibat hukum konsepsi milik Yuan Feng yang tadi benar-benar menyerap kekuatan spiritual Wang Lin. Ditambah lagi dengan segel mayat milik Sun Tai semakin membuat Wang Lin jadi lemah. 当真以为老子怕你不成？我定会变成一个没有法力的凡人，境界合成了一道强大的坚固。李元峰的察知异象，预算我的修为。
Pertarungan di antara Sun Tai melawan leluhur klan iblis raksasa yang makin memanas karena satu sama lain tak mau mengalah. Kala itu si Sun Tai menggunakan teknik mayat peledak untuk memperingatkan leluhur klan iblis raksasa itu. Jika kultivator perubahan jiwa bertarung serius, maka salah satunya pasti akan tewas. Biasanya sih yang ranahnya lebih rendah dialah yang bakal tewas karena kalah kuat. Sun Tai yang saat itu menggunakan serangan kuat dengan energi alam abadi, tentu aja leluhur klan iblis raksasa itu pun tak tinggal diam melihat Sun Tai mau menghabisinya di sana. Di momen ini leluhur klan iblis raksasa itu pun membesarkan tubuhnya di sana untuk meningkatkan kekuatannya secara sementara. Kata Sun Tai kala itu sih dia nggak takut walau leluhur klan iblis raksasa itu menggunakan kekuatan magisnya untuk melawan. Sun Tai yang saat itu mulai menggunakan hukum konsepsi petir miliknya itu untuk menghajar dua musuh sekaligus sambil melindungi Wang Lin. Di momen ini sih leluhur klan iblis raksasa tuh dibikin tak berkutik di hadapan hukum konsepsi petirnya Sun Tai. Bahkan Yuan Feng yang secara diam-diam mau menculik Wang Lin masih bisa diatasi oleh Sun Tai dari jarak yang cukup jauh sekalipun. Walau waktu yang dimiliki oleh Sun Tai cukup terbatas dalam menggunakan hukum konsepsinya itu. Leluhur klan iblis raksasa yang terpaksa menggunakan kekuatan magisnya di sana dan memanggil gerbang penghisap untuk menelan Sun Tai. Kala itu si Sun Tai yang mulai terhisap masuk ke gerbang itu pun memanggil boneka mayat anak iblisnya, di mana anak iblis itu ranahnya sama seperti Sun Tai. Nah, ketika Sun Tai udah hilang terhisap masuk, anak iblisnya pun menghancurkan tubuh fisik leluhur klan iblis raksasa itu. Leluhur klan iblis raksasa yang saat itu begitu ketar-ketir karena sekarang dirinya hanya berupa tubuh jiwa doang. Kala itu sih anak iblisnya Sun Tai ngamuk parah nih, mengajar tubuh jiwa leluhur klan iblis raksasa itu sambil kabur ke sana kemari. Dan ketika leluhur klan iblis raksasa itu merasa jika dirinya tak cukup kuat untuk melawan anak iblis tersebut, dia pun memutuskan untuk kabur aja supaya dia bisa bangkit lagi dengan tubuh fisik lain. 把对方传到位置遥里，天若神通还没有上人之力，我应变出去修为。 Di sisi lain, Wang Lin yang terlihat sempoyongan karena dia udah begitu lelah akibat kekuatan spiritualnya yang makin lama makin menipis. Wang Lin sendiri sih merasa jika jalan kultivasi itu beneran penuh dengan rintangan seperti ini, dimana jika basis kultivasinya turun terus, Wang Lin bisa jadi manusia fana dan akan sulit reinkarnasi tanpa ingatan kehidupan sebelumnya. Padahal 8 tahun lagi, Wang Lin harus melindungi roh primordial Limuan dari serangan hukum langit. 修为还在下跌，却都是竹篮打水。王儿就会再次遇到天，世事无常了，小臣一途。 Waduh, kira-kira dapat plot armor yang bagaimana tuh guys supaya Wang Lin bisa selamat? Apakah tubuh Dewa Wang Lin bakal menyelamatkannya atau kakek Yu datang menyelamatkan Wang Lin? Untuk kelanjutannya sabar ya, karena episode berikutnya rilis minggu depan. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.